Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini senantiasa kita semua masih diberikan nikmat. Salah satu nikmat yang sampai saat ini kita rasakan adalah nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dan disampaikan oleh calon CGP kita, yaitu Pak Yudi Permana Hadiansah SPD. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh keluarganya, dan juga semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1 yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang hari ini bisa sampai dan bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini ada beberapa susunan acara yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Nani. Kemudian yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1. Yang keempat, paparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Yudi Permana Hadiansah SPD. Dan yang terakhir yaitu penutup serta doa. Marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan tadi sudah saya sampaikan, dan berikutnya kita melanjutkan acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Ibu Hani dipersilakan untuk memimpin dirjen. Bapak Ibu guru mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Terima kasih. Silakan Bapak Ibu guru untuk duduk kembali. Acara berikutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menunjang program kegiatan TGP Jambi Bergerak. Salam dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada kita dan Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para ulama, dan mudah-mudahan pada akhirnya sampai berlaku kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang program guru penggerak yang sekarang sedang berlangsung. Ada berapa orang? Dan dua orang yang di SD kita. Mudah-mudahan yang dua orang ini betul-betul nanti akan menjadi guru profesional yang mahir, sehingga membawa kemajuan pendidikan anak-anaknya terutama di SD Karangasem 1 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa program kegiatan ini merupakan program nasional yang harus kita ikuti, terutama bagi guru-guru yang masih muda. Kenapa? Karena program ini program unggulan dalam rangka pelaksanaan IKM. IKM implementasi guru-guru merdeka yang mulai saat ini rencananya diadakan CGP yang sudah tahap ke-10 atau ke-11 sekarang. Ini ke berapa? Ke-9 ya. Nah, ini merupakan kegiatan yang luar biasa dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah nanti, terutama di sekolah-sekolah penggerak, termasuk di kita juga nanti mungkin suatu saat semuanya semua sekolah akan dijadikan sekolah penggerak. Nah, dalam kaitan hal ini, ibu-ibu yang belum mengikuti CGP silakan mendaftarkan. Ketika ada rombongan, ketika ada kesempatan yang masih muda-muda, Pak Nur, Bu Eti, Pak Syed, ya, kalau saya udah kada luasa sudah kada luasa, tapi tetap mendukung ya, mendukung agar semuanya bisa melaksanakan CGP, sehingga semua guru yang ada di SDK Karangasem ini betul-betul menjadi guru profesional yang handal dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran untuk anak-anak didiknya, sehingga anak-anak didik kita kelak akan menjadi siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa yang handal untuk masa depannya. Nah, dalam hal ini kegiatan-kegiatan seperti ini hendaknya kita ikuti dan sesama. Mudah-mudahan Pak Yudi nanti bisa menanyakan sampai tuntas, sampai selesai, sampai lulus dari CGP. Karena dari CGP ini banyak sekali keuntungan. Di samping kemampuan peningkatan kemampuan profesional guru, juga ada hal yang lain, diantaranya yang ada reward ya. Rewardnya kalau nggak salah kepala sekolah ya, bisa jadi kepala sekolah itu tanpa pendidikan lagi, tanpa pendidikan kepala sekolah lagi. Kemudian juga TPG juga ini tidak usah ikut PPG lagi ya. Jadi langsung begitu lulus CPG, begitu dinyatakan lulus juga PPG, dia bisa langsung mengajukan TPG. Ini salah satu keunggulan kelebihan dari program CGP ini. Belum lagi nanti ada program CPP ya, atau CPP ya, calon pengajar
aktif ya seperti Pak Nasir ini. Cuma memang rada lumayan, harus betul-betul gigih, kokoh, tahan batin, karena memang tugas-tugasnya, kewajibannya luar biasa sekali. Ya. Kadang mungkin boleh disebut 24 jam ya full kegiatan untuk CGP ini. Makanya CGP ini lebih tinggi tingkatannya daripada PPG. Maka lulusan CGP tidak usah ikut PPG lagi. Ya. Ini sudah terjadi ya. Ada teman saya di TK ya, itu sekarang udah lulus CPG langsung mengajukan TPG dan udah lulus CGP mengajukan TPG gitu. Itu sudah lulus ya dan sudah menerima TPG. Jadi luar biasa sekali. Oleh karena itu silakan yang muda-muda segera ketika ada pendaftaran silakan daftar ya. Lumayan untuk pembinaan ke depannya ya, prospeknya luar biasa lah, mantap pokoknya ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu guru pada kesempatan ini saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Yudi yang sedang melaksanakan kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan kita semua diberi tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan, diberi terutama diberi kekuatan mental. Karena ini betul-betul mentalnya harus mental baja. Ya, CGP itu luar biasa sekali, harus memiliki mental yang kuat. Kalau mentalnya nggak kuat, melempem, tugas-tugasnya numpuk banyak sekali. Ya, juga harus didasari dengan niat yang kuat juga. Kalau niatnya setengah-setengah, enggak secara lombang baik, gerutu, tugas deh. Ya, jadi anggaplah ini perjalanan CGP ini anggaplah sebagai apa ya, kalau dalam pewayangan kawah candra di muka untuk menghasilkan guru-guru yang profesional, guru-guru yang handal gitu ya. Terakhir saja bisa saya sampaikan, selamat pagi, silakan, mudah-mudahan sukses dalam membangun karakter bangsa yang diawali dari mulai pembentengan mental, spiritual, kepribadian anak-anak sekarang. Mudah-mudahan berdampak pada masa depan mereka semua. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara paparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 kita, yaitu Bapak Yudi Permana Hadiasa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Bapak. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih pada semua rekan-rekan guru yang termasuk dengan kepala sekolah yang masih mendampingi saya di sini ya, untuk dalam acara ya diseminasi atau pemaparan tentang budaya positif ya di modul 1.4. Sini adalah penyimbasannya ya Pak Ibu. Ini saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Yudi Permana Hadiansyah. Kebetulan saya CGP angkatan 9 di sini. Yang kayak kata tadi Pak Kepala ya. Dari Kabupaten Majalengka. Langsung saja. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak itu selalu didampingi oleh guru-guru hebat ya Pak Ibu ya. Salah satunya ini adalah yang pertama ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Eti Dewi Santika MPD. Beliau di sini adalah sebagai fasilitator PDP Kabupaten Jawa Barat. Kebetulan beliau ini adalah Provinsi Jawa Barat. Kebetulan beliau adalah fasilitator saya. Dan yang kedua ini adalah Ibu Sumati SPD SD.
Ya, beliau adalah pengajar praktik Kabupaten Majalengka dan di sini beliau bertugas untuk mendampingi saya. Saya adalah CGP beliau. Nah, di sini. Jadi ada perubahan paradigma ya Bapak Ibu, di mana ada sebuah kegiatan pengepalan tangan, ya pengepalan tangan dari tangan A, ya dan tangan B. Di mana ketika yang tangan A atau teman Anda atau saya sendiri itu ingin mengepalkan dan di situ saya mengambil cari kertas, saya tuliskan di situ apa yang paling berharga buat saya dalam kehidupan saya. Kemudian saya kepalkan tangan saya. Nah, yang teman saya, yang B itu nanti akan sekuat tenaga ya, sekuat tenaga ingin membuka, ingin menarik, ingin mengambil kertas yang sudah saya tuliskan tadi. Apa yang paling berharga buat saya? Di situ teman saya bisa menghabis saya. Ya, bisa juga membujuk, mengancam gitu. Tapi ingat, ketika tangan kita sudah mengepal dan kita menggenggam apa yang paling berharga dalam hidup kita harus tetap mempertahankannya dulu ya, Bapak-bapak. Nah, di sini ada disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Ya. Jadi di sini yang pertama itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang mengontrol diri Anda. Itu kaitannya dengan perubahan paradigma yang tadi di awal. Jadi walaupun kita diancam, kita dibujuk, kita dibagaimanakan, kalau kita bisa mengontrol diri kita, tetap tangan kita akan tetap mengepal, mempertahankan apa yang menjadi yang paling berharga buat kita. Ya, di sini nyambung ke makna disiplin. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuannya, Bapak Ibu ya. Di sini ada yang pertama teori motivasi, di mana di sini terbagi lagi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Rata-rata yang murid-murid kita itu rata-rata di sini menghindari hukuman. Ya, berusaha untuk menghindari hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan. Ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Di sini itu adalah yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan universal, dan ini bisa kita bikinkan sebuah keyakinan kelas nanti di sini. Ya, kebajikan universal di sini. Kemudian ada lagi model berpikir di sini, menang-menang ya. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ya, yang harus kita pelajari sebetulnya ya. Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Nah, nanti akan dibahas di sini. Jadi yang pertama itu adalah posisi sebagai penghukum. Ya. Yang kedua itu ada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi pemantau atau monitoring. Yang kelima sebagai manajer. Ya. Dan terakhir di sini ada segitiga restitusi. Nah, itu nanti nyambung dari kelima posisi kontrol tersebut, nanti akan ada sebuah restitusi. Ya, segitiga restitusi, di mana di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara memecahkan masalah melalui solusi-solusi apa. Yang terakhir di sini ada realitas atau kebutuhan kita berbeda ya. Beda tidak? Saya misalnya, kebutuhan saya dengan kebutuhannya Ibu Imas, apakah sama Bapak Ibu? Pasti berbeda. Kalau saya ya ada anak istri, itu pasti kebutuhannya lebih meningkat, gitu, lebih banyak. Bisa jadi kan, bisa jadi. Ya kebutuhan, karena kebutuhan kita berbeda. Ya. Sama Pak Yaya juga mungkin berbeda. Dan semua yang ada di sini pun pasti akan berbeda satu sama lain. Tidak akan mungkin sama. Nah, bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia? Ya,
setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi tidak akan sama, walaupun satu pabrik, ya tidak akan sama. Kita lahir dari satu ibu pun keluar walaupun dua, itu akan berbeda pemikiran. Walaupun lahir dari satu ibu, pasti akan berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, sudah jelas. Yang kedua itu penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat itu kesenangan, dan yang terakhir itu adalah kebebasan. Nanti akan diulas di slide selanjutnya. Nah sekarang sini, ya. Dari tadi saya berbicara ada tentang disiplin. Nah sekarang apa makna disiplin itu? Ya, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu ya, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Yang selanjutnya, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan sekarang. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, misalnya beginilah. Ketika anak-anak kita ingin mendisiplinkan anak-anak tentang kebersihan, ada anak yang karena merasa bahwa ikat itu adalah sudah dimasukkan ke dalam hatinya, itu adalah harus melaksanakan ikat karena itu adalah kewajiban. Mungkin dia mengerjakan piketnya itu dengan senang hati, tapi berbeda dengan yang merasa terpaksa di sini. Ya, karena ingin mendapatkan kepatuhan. Ya, takut gimana? Nanti takut dilaporkan atau bagaimana seperti itu. Nah, di sini makanya kita harus mempunyai nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebaikan, Bapak Ibu. Ya, apa sih yang harus ada di sekolah ini? Nilai-nilai kebaikan apa saja sih yang harus kita pertahankan? Apa yang harus kita tingkatkan? Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Di sini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 mengungkapkan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Misalnya kita makan itu untuk apa? Atau kita nakal itu apa tujuannya? Di situ menurut Dr. William Glasser. Nah, ada lagi ya, menurut Diane Gossen tahun 1998 bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia dan yang diinginkan. Terus nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini di sini. Jadi nilai-nilai kebajikan tersebut itu kita inginkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, serta didik kita, yaitu menjadi seorang pelajar dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah kreatif. Jadi ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang kita inginkan kepada murid kita atau kepada anak didik kita. Betul tidak?
Ya, tinggal bagaimana nanti cara kita mengupayakan supaya anak kita itu menjadi profil pelajar Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Ya. Ini ada yang berasal dari eksternal, ada juga yang berasal dari internal. Maksudnya eksternal dari luar, ya. Dari luar, dan ada yang dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama, itu teori motivasinya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya. Nah, yang ketiga di sini untuk menghargai diri sendiri. Jelas ini adalah motivasi internal atau dari dalam diri. Tujuan disiplin positifnya di sini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Nah, di sini merdeka. Ya. Merdeka menurut Ki Dewantara. Ya. Yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Jadi tidak hanya merdeka itu berdasarkan perintah, tapi merdeka berdasarkan diri sendiri. Saya ingin melakukan apa? Tapi tetap dalam jalur yang positif, jangan yang negatif. Ya, seperti itu. Nah di sini, ini yang sering kita lakukan ya, termasuk saya sendiri. Saya akui di sini sebetulnya ini ada perlakuan yang salah ya sebetulnya ya. Cuman ya ini karena kita belum memperdalam ilmu kita. Ya. Di sini dihukum oleh penghargaan, sebetulnya penghargaan itu adalah hukuman Bapak Ibu. Ya, misalnya saya pernah memberikan hadiah kepada murid saya ketika murid saya berhasil menjawab sesuatu karena dipancingnya dengan penghargaan. Ya, siapa yang bisa mengerjakan soal ini akan Bapak kasih apa Pak? Ada pokoknya nih. Ternyata setelah dipelajari lebih dalam bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya, dorongannya eksternal, jadi bukan dari dalam diri. Ya, dorongannya itu karena ada imbalan, penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, pasti akan menurunkan kualitas dirinya. Gitu. Ya. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh, ya, tahun 1993. Yang pertama, ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruhnya jangka pendek, juga bisa jadi jangka panjangnya juga. Ini penghargaan itu menghukum. Ya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Betul tidak? Merusak hubungan. Betul, karena kejadian juga dengan saya. Ketika satu murid saya dengan temannya satu bangku, yang satu bisa menjawab, mendapatkan hadiah, yang satunya ini tidak karena kalah cepat untuk menjawabnya, maka ternyata pas istirahat ada laporan. Ini yang kita hindari. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Betul. Kenapa? Karena anak itu termotivasi untuk belajar, untuk aktif di dalam kelas karena ada sebuah penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, sudah jelas pasti menurun kualitasnya. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Siapa yang bisa mengerjakan, siapa yang bisa membuat akan mendapatkan Nah, itu akan mematikan kreativitas diri kita. Ya. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
motivasi dari dalam diri. Biasanya kalau misalnya anak bisa menjawab dulu ya, walaupun tanpa penghargaan apapun, ketika kita bertanya kepada anak, siapa yang bisa? Acuh. Tapi karena sudah terbiasa dengan memberikan penghargaan, imbalan, reward, nanti dapat bintang ya nak. Ya. Nanti kalau bisa menjawab ditambahin bintangnya 1. Bagaimana dampaknya kepada anak yang lain? Pasti akan terjadi kecemburuan dan lain-lain. Di sini ya. Nah di sini bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang kelima, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi ketika pengakuan itu bisa diberikan ketika ini yang paling penting di sini, ketika proses. Karena anak-anak itu belajar di saat prosesnya itu. Ya. Jadi betul-betul kita itu harus fokus di situ. Nah, di sini ada contoh-contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, ya, ada nilai kebajikan, ada situasinya di sini. Jadi yang pertama, nih di pembuka ya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan di sini, rasa empatimu besar sekali. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah di sini jadi ada 3 pemenggalan. Pembuka, nilai kebajikan, dan situasinya di mana? Ya, bagaimana situasinya? Ya, kemarin saya perhatikan itu kata-kata pembukanya. Ya, terus nilai kebajikannya di mana? Wah, rasa empatimu besar sekali. Ya. Terus situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Yang kedua, di sini pembukaannya ini contoh pengakuan yang kedua ya. Saya menghargai. Apa nilai kebajikannya di sini? Kepedulianmu. Ya, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, sini. Nilai kebajikannya itu ada di kepedulianmu. Jadi, apakah si anak itu membantu teman-temannya yang lain dalam mengerjakan tugas, dalam menyelesaikan tugasnya seperti itu? Yang ketiga, di sini contoh pengakuannya adalah terima kasih untuk, ya. Nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawabmu. Ya, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ketika kita sedang melihat anak-anak memungut sampah, jangan sampai terucap ige, ijiji. Ada, bisa. Malah kita harus memotivasi, kita harus memberikan pengakuan pada anak tersebut. Bukannya malah kita melemahkan motivasi fisiknya ya. Tapi kita harus memberikan pengakuan seperti yang ini. Terima kasih untuk. Nah, di sini mulai nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Situasinya bagaimana? Ya tadi, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Seperti itu. Nah, ini saya mau bertanya nih, Bapak Ibu, ya. Di sini ada beberapa tindakan-tindakan guru, ya. Dan itu nanti termasuknya kepada hukuman atau konsekuensi, ya. Saya ingin tahu nih. Coba ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita akan buktikan ya. Pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Oke, hukuman konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi 2, hukuman 3. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti 3 hukuman, 3 konsekuensi. Kita akan buktikan. Hah? Oh iya, maaf. Namanya juga manusia, penuh dengan hilaf. Ya, ada yang satu yang lewat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Nah, baru sekarang kita akan buktikan jawaban-jawaban dari Bapak Ibu tadi ya. Iya. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah apa gitu. Ternyata betul, hukuman hebat. Ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuknya hukuman. Betul, bagus. Yang ketiga sekarang, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Itu termasuknya hukuman. Betul juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Ternyata betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar tadi konsekuensi. Benar juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ternyata betul konsekuensi. Oke, hebat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Jadi yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi. Ya, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati ya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensinya ini adalah anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Nah, ini yang paling parah. Ya. Jadi hukuman itu nanti si anak akan merasa marah, bisa jadi ya. Mempunyai rasa bersalah yang tinggi, terus merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya. Itu karena kesalahan-kesalahan kita juga. Berikan hukuman itu dampaknya lama sekali, bahkan bisa sampai berbekas sampai tua. Nah sekarang konsekuensi di sini, di konsekuensi ini kehilangan hak anak itu ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya. Jadi hanya sementara sifatnya. Tapi kalau hukuman itu jangkanya jangka panjang maksudnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kita harus membuat yang namanya itu segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut ke apa itu segitiga restitusi, kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Ya, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
menurut dosen 2004. Nah, di sini ya. Jadi segitiga restitusi itu ya suatu pemecahan kita mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid kita. Gitu. Nah, di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di mana identitas gagal itu berupa hukuman. Ya, di sini pasti hasilnya adalah negatif kalau berupa hukuman. Sedangkan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini hasilnya adalah netral. Ya, jadi tidak terjadi apa-apa, mungkin bisa positif, bisa negatif, bisa tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi kalau di sini restitusi itu hasilnya adalah positif. Ya, karena di situ di restitusi ini kita menggali permasalahan-permasalahan apa sih yang dihadapi oleh murid kita. Jadi jangan langsung ngejudge gitu. Ya. Misalnya ada murid kita yang berkelahi di saat jam pelajaran mengadu, "Bapak, Ibu, tadi saya dipukul oleh si Anu." Dan kita pun langsung ya, panggil sini. Dan kita langsung marah-marah tanpa kita tahu dulu, tanpa kita tanya dulu satu-satu permasalahannya apa. Nah, ini yang sering terjadi. Ya. Oleh karena itu, ya, restitusi ada sebuah pilihan yang paling baik untuk kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid kita. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Di sini, yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, Bapak Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Misalnya ada anak kita yang suka makan di dalam kelas, ya Ibu ya Bapak ya. Kadang-kadang suka curi-curi gitu ya, curi-curi pandang gitu. Ibu gurunya tidak memperhatikan nih, minum atau makan sesuatu apa. Kebetulan kita melihat juga ini makan di kelas. Jangan kita langsung kamu makan di kelas, itu tidak boleh. Yang ada caranya, kita panggil, kita tanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Itu 9 ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang keyakinan kelas. Ada pertanyaan menarik ini, ya, Bapak Ibu guru. Mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantik ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini ada ya, kenapa tidak peraturan saja? Karena peraturan itu, Bapak Ibu tahu sendiri ya, peraturan itu kadang-kadang sudah berada dari sejak dulunya. Ya, dan pasti seperti itu saja. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah budaya positif yang harus kita lakukan di dalam kelas. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti
serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini dimulai dari peraturan kelas. Ya, pasti ada peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita coba rubah menjadi keyakinan kelas. Ya, kita buat kesepakatan dengan murid kita, dengan anak didik kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kelas itu supaya kelas itu nanti tertib, aman, gitu. Dan anak itu menjadi berkarakter yang baik. Kita bikin keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbuat, pasti nanti akan terjadi lingkungan yang positif. Baik itu sesama teman, baik itu kepada murid kepada guru, kepada teman yang lain dari luar kelasnya, kepada guru yang lain juga. Itu akan terjadi lingkungan yang positif. Dan setelah lingkungan positif, itu pasti akan tercipta sebuah budaya positif, ya, yang akan berlangsung terus menerus. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu ini berdasarkan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu kan ada tanggung jawab, ada keamanan, gitu ya, ada kebersihan, gitu. Nah sekarang di sini ada peraturan. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu keyakinan kelasnya di sini kita bisa merubahnya jadi bagaimana? Ya. Apa kira-kira yang di sini? Keyakinan kelasnya bagaimana nih? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini berhubungan dengan tanggung jawab. Ya, boleh tanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini kira-kira kita bisa buat keyakinan kelasnya apa nih? Mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Jadi keamanan, ya keamanan bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini bisa kita rubah keyakinan kelasnya menjadi disiplin atau tanggung jawab juga di sini. Dilarang melakukan kekerasan, di sini keamanan. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini tanggung jawab bisa. Ya, gunakan masker, kesehatan bisa, tanggung jawab bisa. Jangan berdiri di kelas atau koridor. Ya, di sini keamanan juga. Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kita bisa jadikan keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Jadi itu salah satu yang termasuk ke dalam tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, itu dilarang mengganggu orang lain, ternyata menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuknya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah termasuknya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersahabat. Gunakan masker, itu kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan, keamanan juga. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jelas, bertahan hidup. Buat apa sih kita hidup? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Iya, betul. Termasuknya kebutuhan dasar manusia. Perlu tidak kita kasih sayang dan rasa diterima? Perlu ya. Karena dengan begitu kita akan terbentuk sebuah identitas. Ya. Terus penguasaan. Ada kesenangan dan juga ada kebebasan di sini. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut ke selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu guru ya, yang sering kita lakukan ini. Nanti di sini ada 5 buah video, di mana masing-masingnya itu adalah mempunyai posisi kontrol masing-masing. Ya.
Nanti saya akan perlihatkan 5 buah video. Kira-kira kita itu sebenarnya jujur menurut hati saja gitu ya. Ini kita ada di posisi yang mana nih? Gitu. Nah, ini ada contoh video. Yang pertama adalah posisi penunggu. Di sini ada sebuah siswa ya, seorang siswa yang bernama Rendra. Dia sering kesiangan, ya. Dan kebetulan pas kesiangan terlihat oleh guru piket, ya. Namanya itu Ibu Dina, ya. Nggak saja kita Ibu Dina. Lihat, menjudge, menghukum, datang terlambat, ya. Itu, ya. Kita harus menghindari kata-kata seperti itu, ya. Dan saya yakin pasti ibu bapak juga ya, pasti ada muridnya yang suka kesiangan, ya. Jadi jangan kita ngejar langsung, kamu kesiangan aja. Kita cari dulu permasalahan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini posisi yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ya, sama di sini Rendra tentang kesiangan juga. Kesian lainnya ya. Oh, panggil lagi. Ya. Jadi si anak nanti akan merasa bersalah pada dirinya. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, ini posisi sebagai teman. Nah ini yang saya sering lakukan sebenarnya di sini, posisi sebagai teman. Ternyata posisi sebagai teman ini jelek. Karena nanti si murid atau anak didik kita itu hanya nurutnya pada kita saja. Sedangkan kepada guru yang lain itu cenderung bukan guru saya. Gitu. Ya. Mau gurunya bukan Pak Yudi atau Bu Imas atau Pak Yaya. Gitu. Ya. Ini ternyata salah gitu, posisi di sini itu salah. Posisi sebagai teman itu. Walaupun sebenarnya tujuannya baik gitu ya. Tapi ternyata salah juga. Iya. Yang keempat, di sini sebagai pemantau atau monitor. Jadi belum ada solusi sebetulnya di sini ya. Belum ada solusi. Saya cenderung judes nih. Belum ada solusi di sini. Yang keempat adalah posisi sebagai monitor. Dia menanyakan dulu peraturan. Tetap ya ada merasa bersalah dalam hati. Tapi tidak ada bagaimana apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, ini sebagai posisi manajer. Nah ini ya, posisi manajer. Ketika Rendra terlambat, si Ibu Dina ini bertanya, ya, permasalahannya apa? Kenapa bisa terlambat? Dan di sini ada solusi yang terhadap permasalahan lain itu. Tanyakan dulu keyakinan sekolahnya apa. Nah, di sini kasih solusinya apa, terus bagaimana cara memperbaikinya, terus kapan mulai kebaikan yang akan dilakukannya itu.
Ya, stop dulu. Ya, tadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan ya. Yang biasa kita lakukan ya, bukan yang harus kita lakukan. Yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru pada anak kita, anak didik kita. Nah, di sini ada yang pertama itu identitas gagal nanti. Ya, ketika kita itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini anak akan merasakan identitas yang gagal. Aduh, kenapa saya begini? Kenapa saya? Oh, aduh, gak mau, saya gak mau. Kalau sebagai teman, ini biasanya mengharapkan imbalan. Ya, sebagai teman dan pemantau itu biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Ini biasanya identitasnya berhasil atau sukses, tapi ini kontrolnya dari luar. Yang terakhir sebagai manajer itu menghargai diri sendiri. Ya, di sini identitasnya berhasil atau sukses itu kontrol dari diri. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Di sini posisi kontrol apa kita? Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini siapa yang mengatakan? Ya. Nah, di sini ada posisi kontrolnya. Yaitu yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuknya adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan. Itu adalah penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai pengajar. Ini yang paling bagus. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga sama posisi hukum. Nah, di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana tahapan-tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ya, di sini menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu, pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, pertanyaan-pertanyaan biasanya seperti, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ya, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik pada dirimu sendiri? Untuk validasi kebutuhan di sini membantu murid mengenai basic atau need, yang kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, itu validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada video ya, tentang
tata cara penggunaan restitusi. Ya, ini adalah namanya Sarah. Dia marah ya pada temannya karena katanya temannya itu menfitnah Sarah. Ya. Tapi di sini Pak Guru berusaha stabilkan identitasnya, restitusi yang pertama. Ya. Stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan. Nah, di sini Sarah bentak-bentak. Ini adalah tindakan yang salah. Masih sabar, hanya memutar saja. Guru ini tenang, naik menggunakan segitiga restitusi, memvalidasi, mencari dulu pokok permasalahannya untuk memberikan solusi permasalahan yang terjadi pada Sarah. Yang terakhir menanyakan keyakinannya. Mau capek jadi pemarah. Menanyakan keyakinannya. Mungkin terpancing emosinya ya Sarah ini ya. Sebetulnya Sarah ini orang yang menghargai orang lain gitu. Menanyakan keyakinan. Nah, akhirnya Sarah pun mulai redam emosinya, mulai tenang kembali, berbicara sudah mulai terkontrol kembali. Sini. Ya. Mulai tersenyum kembali. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika kemudian melakukan kesalahan atau ada permasalahan, kita jangan langsung menjudge atau menghukum, tapi kita tanyakan dulu apa yang sebenarnya terjadi, ya, apa yang sebenarnya terjadi, baru kita cari solusinya. Nah, sampailah pada ujung diseminasi budaya positif kali ini. Ya. Jadi apa yang disampaikan dari awal sampai akhir tadi, yang mudah-mudahan mulai hari ini dan kedepannya kita dapat melakukan budaya-budaya positif di sekolah kita. Ya. Kita dapat melaksanakan 5 posisi kontrol khususnya, ya. Menjadi manajer, posisi sebagai manajer, karena di situ ya, semuanya akan dapat pecahkan, gitu ya. Terus sebelum kita menghukum anak kita, menjudge anak kita dengan kesalahan yang dia lakukan, marilah kita mencari dulu akar-akar permasalahannya dan kita cari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin itu saja pemaparan diseminasi budaya positif, ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan terucap dari mulut saya. Ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian
acara demi acara telah tersampaikan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berkumpulnya kita pada hari ini dapat menambah wawasan dan inspirasi kita sebagai tenaga pendidik untuk menghasilkan anak-anak dan generasi penerus bangsa kita yang lebih berkualitas. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine dari SDN Karangasem 1. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Yudi, saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang suka makan di dalam kelas ketika sedang belajar. Terima kasih Pak Yudi, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kenalkan, nama saya Jaki dari SDN Karangasem 1. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Yudi, saya merasa senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang suka datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak Yudi, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.